Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Yurisa Dwi Aprili Ningtyas dengan NIM 200210606009. Selanjutnya yaitu saya Indah Dwi Lestari dengan NIM 2002106012. Dan terakhir yaitu ada Muhayyina Asyafan Najwa dengan NIM 2002106020. Akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami yaitu hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Monopoli dan anti monopoli. Secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata Yunani monos yang berarti sendiri dan polein yang berarti penjual. Istilah monopoli di USA yang sering digunakan kata antitrust yang pengertian yang sepadan dengan istilah anti monopoli atau istilah dominasi yang dipakai masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istilah monopoli. Di samping itu, istilah yang artinya hampir sama yaitu kekuatan pasar. Di samping itu, terdapat istilah yang artinya hampir sama yaitu kekuatan pasar. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana seseorang menguasai pasar, di mana di pasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi yang potensial dan terdapat kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar untuk pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar. Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopolis sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Selanjutnya yaitu ada hukum persaingan usaha dan kebijakan persaingan usaha. Competition laws adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambil alihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik anti persaingan. Kebijakan persaingan adalah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi pemakaian sumber daya dan perlindungan kepentingan konsumen. Tujuan kebijakan persaingan adalah untuk menjamin pasar terlaksananya pasar secara optimal. Selanjutnya yaitu ada persaingan usaha. Persaingan merupakan suatu yang tidak dapat dihindari dalam proses perkembangan kegiatan ekonomi. Disinilah peranan hukum diperlukan agar tercipta suatu persaingan yang sehat dan wajar antara pelaku usaha. Dapat disimpulkan bahwa dalam setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya persaingan mengungguli. Yang kedua yaitu ada kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu ada persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Menurut sistematik pasal 1 angka 6 UU nomor 5 tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat ditandai 3 alternatif kriteria, yaitu persaingan usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan usaha. Tindakan persaingan usaha tidak sehat dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tindakan anti persaingan atau anti competition dan tindakan persaingan curang atau unfair competition practice. Selanjutnya yaitu ada perjanjian yang dilarang. Pertama yaitu ada oligopoli, di mana keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar. Contoh, produksi mie instan yang dipasarkan di Indonesia
75% berasal dari kelompok pelaku usaha A, B, dan C. Ini berarti keterikatan pelaku usaha A, B, dan C itu sudah oligopoli. Yang kedua, penetapan harga atau price fixing, di mana perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing sehingga terjadi koordinasi atau kolusi untuk mengatur harga. Hal ini bisa juga disebut kartel harga. Contohnya, beberapa perusahaan taksi sepakat bersama-sama menaikkan tarif. Untuk selanjutnya yaitu akan diteruskan oleh rekan saya Mbak Yurisa. Dalam rangka penetralisasi pasar, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian. Antara lain, yang pertama, perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Yang kedua, perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa. Yang ketiga, perjanjian sama, yaitu janjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar. Yang keempat, perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah dijanjikan. Yang kelima, pembagian wilayah. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa. Contoh, perusahaan A hanya menjual produknya di Jawa Tengah dan perusahaan B hanya di Jawa Timur. Yang pertama, pemboikotan. Perjanjian di antara beberapa pelaku usaha untuk menghalangi masuknya pelaku usaha baru atau entry barrier, membatasi ruang gerak pelaku usaha lain untuk menjual atau membeli suatu produk. Contoh, asosiasi produsen rokok bersepakat dengan asosiasi petani tembakau agar para petani menjual tembakau mereka kepada produsen rokok anggota asosiasi itu saja. Kartel merupakan perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing sehingga terjadi koordinasi atau kolusi untuk mengatur kuota produksi dan atau alokasi pasar. Kartel juga bisa dilakukan untuk harga atau menjadi price fixing. Contoh, beberapa perusahaan semen sepakat untuk mengurangi produksi selama 2 bulan agar pasokan menipis. Selanjutnya, trust, yaitu perjanjian kerjasama di antara pelaku usaha dengan cara menggabungkan diri menjadi perseroan lebih besar, tetapi eksistensi perusahaan masing-masing tetap. Ada contoh dua pelaku usaha yang bersaing, A dan B, menyatakan penggabungan perusahaan mereka, tapi sebenarnya A dan B tetap dikelola sebagai dua perusahaan tersendiri. Selanjutnya, oligopsoni, yaitu keadaan di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Perusahaan mie A, B, dan C bersama-sama berjanji untuk menyerap 75% pasokan terigu nasional. Selanjutnya, integrasi vertikal atau vertical integration, yaitu perjanjian di antara perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu rangkaian jenjang produksi tertentu, namun semuanya berada dalam kontrol satu tangan atau satu afiliasi untuk secara bersama-sama memenangkan persaingan secara tidak sehat. Contoh, satu perusahaan di hulu mengakuisisi perusahaan di hilirnya. Akuisisi ini menyebabkan terjadi posisi dominan yang kemudian disalahgunakan untuk memenangkan persaingan secara tidak sehat. Selanjutnya, perjanjian tertutup, yaitu perjanjian di antara pemasok dan penjual produk untuk memastikan pelaku usaha lainnya tidak diberi akses memperoleh pasukan yang sama atau barang itu tidak dijual ke pihak tertentu. Contoh perjanjian antara produsen terigu A dan produsen mie B, bahwa jenis terigu yang dijual
kepada B tidak boleh dijual kepada pelaku usaha lain. Selanjutnya, perjanjian dengan pihak luar negeri. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, kegiatan yang dilarang. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Undang-undang ini tidak memberikan definisi kegiatan seperti halnya perjanjian. Namun demikian, dari kata kegiatan kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan di sini adalah aktivitas, tindakan secara sepihak. Bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua pihak, maka dalam kegiatan yang dilarang adalah merupakan sepihak. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilarang tersebut yaitu yang pertama monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku. Contoh produksi mie dipasarkan di Indonesia 50% berasal dari kelompok pelaku usaha A, ini berarti pelaku usaha A sudah monopoli atau tetapi belum tentu instan yang melakukan praktek monopoli. Yang kedua, monopsoni, yaitu kegiatan menguasai atas penerimaan pasokan barang atau jasa dalam suatu pasar oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha tertentu. Contoh, perusahaan mie A sendirian telah menyerap 50% produksi terigu yang ada di suatu pasar. Yang ketiga, penguasaan pasar. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 19 bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan, melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Contoh, pelaku usaha A menetapkan biaya produksi secara tidak jujur sehingga harga jual produknya di bawah biaya produksi sebenarnya. Yang keempat, persekongkolan, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam bentuk persekongkolan untuk memenangkan tender, persekongkolan mencuri rahasia perusahaan persaingan, persekongkolan merusak kualitas atau citra produk saingan. Contoh, pelaku usaha bersekongkol dengan pimpinan proyek agar dimenangkan dalam tender, atau pelaku usaha yang satu dibayar oleh pelaku usaha yang lain untuk sengaja mengalah dalam tender. Yang kelima, posisi dominan, artinya pengaruhnya sangat kuat. Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan mangsa yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan, penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu. Oke, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Muhayyina.
Selanjutnya, jabatan perangkap. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa orang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain. Kemudian ketujuh ada pemilikan saham. Berdasarkan pada 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 katakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan jenis. Kedelapan yaitu penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatakan bahwa pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang menjalankan perusahaan bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan mencari keuntungan. Kemudian Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi 3 hal pada undang-undang tersebut, meliputi yang pertama ada perjanjian yang dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat seperti perjanjian penetapan harga, diskriminasi, harga boykot, perjanjian tertutup, oligopoli, dan lain-lain yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Kedua, ada kegiatan yang dilarang, yaitu melakukan kontrol produksi dan atau pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, yaitu posisi dominan. Pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku usaha lainnya. Keberadaan KPPU diharapkan menjamin hal-hal berikut di masyarakat, yaitu meliputi yang pertama, konsumen tidak lagi menjadi korban posisi produsen sebagai price taker. Kedua, keragaman produk dan harga dapat memudahkan konsumen menentukan pilihan. Ketiga, efisiensi alokasi sumber daya alam. Keempat, konsumen tidak lagi diperdaya dengan harga tinggi, tetapi kualitas seadanya yang lazim ditemui pada pasar monopoli. Kelima, kebutuhan konsumen dapat dipenuhi karena produsen telah meningkatkan kualitas dan layanannya. Keenam, menjadikan harga barang dan jasa ideal secara kualitas maupun biaya produksi. Ketujuh, membuka pasar sehingga kesempatan bagi pelaku usaha menjadi lebih banyak. Dan yang terakhir yaitu menciptakan inovasi dalam perusahaan. Baik, kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan yaitu monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Kemudian persaingan antara pelaku usaha, salah satunya adalah persaingan dalam merebut pasar dan mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. Persaingan sebenarnya merupakan kondisi ideal yang memiliki banyak aspek positif. Jadi KPPU berwenang dalam melakukan penelitian dan penyelidikan dan akhirnya memutuskan apakah pelaku usaha tertentu telah melanggar undang-undang anti monopoli atau tidak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah atau ada kelebihan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.